Rutan Markas Korps Brimob Polri di Kelapa II, Depok, pernah menjadi arena peperangan. Narapidana teroris menguasai tempat tersebut selama 36 jam hingga menyebabkan jatuh korban jiwa dari kedua belah pihak. Jadi gini ceritanya. Peristiwa kelam itu dimulai pada Selasa sore tanggal 8 Mei 2018. Salah seorang narapidana teroris protes karena tidak kunjung mendapatkan makanan titipan keluarganya. Usut punya usut, rupanya keluarga narapidana teroris itu sudah mengirimkan makanan ke rutan yang merupakan cabang Salemba itu. Hanya saja, petugas jaga yang dititipi makanan kebetulan sedang tidak bertugas, sehingga makanan itu tertahan lama. Narapidana teroris itu mengira makanan titipan keluarganya dilarang diberikan kepadanya. Ia lalu menggoyang-goyang jeruji besi sebagai tanda protes, sehingga memicu narapidana teroris lainnya untuk ikut berbuat onar. Menyadari aksinya itu didukung oleh seratusan narapidana teroris lainnya, ia pun melontarkan pernyataan bernada provokatif. Seketika, suasana kericuhan pun terjadi di sana. Memasuki sekitar pukul 20 WIB dengan cara-cara anarkisnya, para narapidana teroris dapat membuka paksa sel. Mereka juga menyerbu ruang interogasi, merebut senjata api, hingga menyandra dan menganiaya polwan yang sedang menginterogasi tahanan lain. Malam itu merupakan malam yang panjang bagi polisi dan juga para narapidana terorisme. Seratusan narapidana terorisme itu mampu melawan balik polisi karena sudah merebut senjata api milik Brimob. Dari kerusuhan yang terjadi antara tahanan dan penjaga Makobrimob, beberapa ruas jalan di sekitar Makobrimob ditutup. Terlihat ada 7 ambulans yang memasuki kawasan Makobrimob dan 3 mobil Inavis atau pengidentifikasi tempat kejadian perkara. Para narapidana teroris menyandra beberapa orang polisi dan menyiksanya. Beruntung bagi salah seorang personil kepolisian bernama Bribka Iwan Sarjana. Awalnya, ia disandra oleh narapidana teroris. Tetapi pertempuran di malam panjang itu begitu melelahkan, sehingga para narapidana teroris itu membutuhkan logistik. Apalagi, polisi memutus arus listrik dan jaringan telekomunikasi demi meredam pergerakan para narapidana teroris itu. Setelah negosiasi panjang, Bribka Iwan ditukar dengan makanan sehingga ia selamat. Tetapi nasib nahas menimpa 5 rekan Bribka Iwan. Mereka disiksa hingga akhirnya pergi untuk selama-lamanya. Mereka adalah Ibtu Luar Biasa Anumerta Yudiros Puji Siswanto, Aibda Luar Biasa Anumerta Denny Setiadi, Brigpol Luar Biasa Anumerta Fandi Setio Nugroho, Bribtu Luar Biasa Anumerta Syukron Fadli, dan Bribtu Luar Biasa Anumerta Wahyu Catur Pamungkas. Sebelum melanjutkan cerita, mari kita doakan para abdi negara yang gugur dalam malam kelam itu. 5 rekan-rekan yang gugur, mayoritas luka akibat senjata tajam di leher. Saya ulangi, luka akibat senjata tajam di leher. Dan luka itu sangat dalam. Kerusuhan di rutan Makobrimob itu sempat disiarkan langsung melalui akun Instagram. Hal ini membuat publik semakin tercengang, sekaligus bertanya-tanya, mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Para narapidana terorisme yang sudah menguasai rutan Makobrimob menyampaikan tuntutan kepada polisi, yakni bisa bertemu dengan pimpinan jamaah Ansarut Daulah Aman Abdurrahman alias Abu Sulaiman. Aman Abdurrahman sendiri merupakan terpidana mati atas serangkaian kasus terorisme di Indonesia. Terbaru, Aman Abdurrahman terjerat sebagai dalang peristiwa bom Tamrin 14 Januari 2016. Ini Starbucks. Ya. Yang pertama Starbucks. Ini nih, meledak dulu di sini. 10 detik setelah itu 10 detik setelah ini pos polisi. Tetapi polisi bergeming atas permintaan tersebut. Tepat tengah malam, polisi mulai melancarkan strategi penyerbuan demi mengakhiri kerusuhan ini.
Area sekitar Makobrimob mulai disterilisasi. Tak hanya kawasan inti Makobrimob, melainkan diperluas hingga gereja, rumah sakit, dan unit Satwa Baharkam yang berada persis di sampingnya. Kawat berduri dipasang di gerbang masuk dan memperketat orang yang keluar masuk. Polisi memberi ultimatum kepada para tahanan untuk menyerahkan diri atau dibekuk dalam penyerbuan. Negara dan seluruh rakyat tidak pernah takut dan tidak akan pernah memberikan ruang sedikitpun pada terorisme dan juga upaya-upaya yang mengganggu keamanan. Sekitar pukul 2 WIB, polisi mulai bersiaga untuk melakukan penyerbuan. Kondisi tarik-menarik ini terjadi hingga malam hari. Sungguh hari yang melelahkan. Perlawanan para narapidana teroris semakin dahsyat karena mereka ternyata merakit bom untuk menyerang polisi. Kerusuhan memuncak saat para narapidana teroris menguasai seluruh area rutan pada hari kedua, tepatnya pada tengah malam. Diketahui rutan terdiri dari 3 blok dan seluruhnya telah dikuasai narapidana teroris. Sekitar pukul 2 WIB, polisi terpaksa melakukan serangkaian penyerbuan. Upaya terukur itu berhasil melumpuhkan para narapidana. Bom yang dirakit para narapidana teroris itu berhasil dimusnahkan. Operasi penyerbuan yang dilakukan kurang dari 30 menit itu membuat keadaan berbalik. Polisi berhasil merebut kembali rutan Makobrimob. 1 orang narapidana tewas dalam operasi penyerbuan itu, yakni bernama Abu Ibrahim alias Beni Syamsu. Sebanyak 145 narapidana teroris menyerahkan diri. Saat itu, 10 narapidana teroris lainnya masih melakukan perlawanan, tetapi ke-10-nya akhirnya juga menyerahkan diri pada pagi harinya. Pukul 7.15 WIB, operasi pengambil alihan rutan Makobrimob akhirnya dinyatakan berakhir tanpa ada korban baru. 145 narapidana teroris diputuskan dipindahkan ke LP Nusa Kambangan. 10 narapidana teroris terakhir yang melakukan perlawanan sempat diinterogasi terlebih dahulu sebelum akhirnya juga dipindahkan ke Nusa Kambangan. Dari seluruh narapidana teroris yang terlibat, 6 diantaranya dipastikan merupakan pelaku penyerangan Makobrimob. Mereka divonis hukuman mati. Mereka adalah Anang Rahman, Suparman alias Maher, Syawaludin Pakpahan, Suyanto alias Abu Iza, Handoko alias Abu Bukhori, dan Wawan Kurniawan. Narapidana teroris bernama Syawaludin diketahui masuk penjara karena melakukan serangan terhadap Mapolda Sumatera Utara dengan cara membunuh polisi yang sedang bertugas dan membakar bangunannya. Tujuannya adalah mengambil senjata api milik polisi yang bertugas untuk melakukan teror yang lebih besar lagi. Jakarta Barat memvonis terdakwa Wawan Kurniawan alias Abu Afif 11 tahun penjara. Wawan disebut sebagai Ketua Jamaah Ansarud Daulah JAD Pekanbaru dan bertanggung jawab atas rencana serangan teror ke sejumlah kantor polisi di Kampar dan juga Pekanbaru. Jaksa sebelumnya menuntut Wawan dengan hukuman 13 tahun penjara, tetapi hakim menjatuhkan vonis 11 tahun penjara. Wawan disebut-sebut sebagai Ketua Jamaah Ansarud Daulah atau JAD Pekanbaru yang melakukan pelatihan dan rencana serangan teror ke sejumlah kantor polisi di Kampar dan juga Pekanbaru. Wawan Kurniawan atau Abu Afif juga dikenal sebagai dalang kerusuhan di Makobrimob Kelapa II Depok Mei lalu. 2 malam atau 36 jam mencekam di Makobrimob ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Ancaman terorisme itu nyata dan negara harus menunjukkan ketegasannya. Jangan sampai terjadi lagi. Sekian dulu cerita kali ini, sampai jumpa.